Salah satu jajanan khas kota Surakarta, Jawa Tengah adalah balung ketek atau tulang monyet. Bukan tulang beneran, balung ketek ini merupakan makanan ringan renyah dan gurih yang terbuat dari singkong. Seperti apa proses pembuatannya? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Probo Kusartoyo akan mengajak kita melihat dan mengikuti proses pembuatan balung ketek dalam segmen Sehari Menjadi. Dalamnya masih basah. Kalau yang ini kan udah kering. Balung ketek adalah makanan ringan khas Surakarta yang terbuat dari singkong yang digoreng. Mirip keripik singkong, tapi panjang-panjang menyerupai tulang iga ketek. Di daerah lain seperti Cilacap, panganan ini disebut manggleng. Sebelum melihat proses pembuatan balung ketek, saya penasaran melihat aktivitas Mujiono, pengepul singkong yang biasa menyediakan bahan baku balung ketek. Mujiono tinggal di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Ternyata, Mujiono sudah beraktivitas untuk mengambil singkong dari petani sejak dini hari. Waduh, terlambat saya. Makanan khas Solo dan ini pengepulnya. Pengepul apa? Ini singkong ya Pak ya? Iya. Coba Pak, saya tak nyobain. Ya. Ini kalau ini setiap hari itu harus mendadak ini ya? Iya. Apa nyabut langsung? Iya, nyabut langsung. Setiap hari pagi? Dari pagi. Wah, setiap pagi harus nyabut langsung ke kebun, terus dibawa untuk selanjutnya dikupas buat bahan. Untuk menyingkat waktu, karena sudah ditunggu pelanggan, saya langsung membantu menurunkan singkong dari keranjang. Dalam sehari, Mujiono biasanya membawa paling sedikit 2,5 kintal singkong. Di tempat ini, singkong ditimbang untuk dibagi-bagi sesuai pesanan para pelanggan. Setelah dibagi sesuai pesanan pelanggan, selanjutnya tinggal proses pengupasan. Untuk mengupas singkong, Mujiono dibantu para tetangga yang memelihara ternak sapi. Mereka secara sukarela mengupas singkong karena mereka memanfaatkan kulit singkong untuk tambahan pakan ternak. Singkong yang telah dikupas selanjutnya langsung dikirim ke rumah produksi pembuatan balung ketek milik Iput Pujiani di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Rumah produksi ini dalam sehari memesan minimal 50 kg singkong yang akan diolah menjadi balung ketek. Ayo biar sat-set. Waktu bapaknya aja. Tahap selanjutnya, proses pembuatan balung ketek. Untuk mempermudah proses pengolahan, singkong yang telah dikupas akan dipotong sekitar 7 cm. Tidak hanya dipotong, untuk membantu proses mengukus agar cepat matang, singkong juga dibelah menjadi beberapa bagian. Ini kalau yang buat balung ketek itu jenis singkongnya tertentu atau bebas? Oke, tertentu. Jenis yang bagus, jelek nggak bisa. Oh. Kalau nanya-nanya macam itu betul. Oh, gitu. Jadi harus yang bagus ya. Jadi jenis singkong yang dipakai buat balung ketek itu jenis singkong yang bagus, yang bentuknya kuning kayak mentega ini ya. Selanjutnya tinggal proses mencuci. Pada tahap ini kita dapat melihat singkong yang baru dipanen dengan singkong yang sudah lama atau beberapa hari dipanen. Singkong yang baru dipanen akan terlihat lebih segar, sementara singkong yang sudah dipanen beberapa hari terlihat lebih pucat. Nih, ini beda nih. Ini ya Pak ya? nah, itu kan yang buat ada biru-birunya itu. Nah, biru-birunya lah, ini kan fresh yang satunya. Oh, ini fresh ya? Oke. Ini ada biru-birunya kayak garis-garis. Tapi ngaruh nggak di... Ya paling ini Mas, karena kalau sudah dimatang, biasanya itu warnanya ya gak gelap ini. Selanjutnya, singkong yang telah dicuci bersih langsung dimasak dengan cara dikukus. Untuk proses pengukusan ini dilakukan secara bertahap
dan membutuhkan waktu paling tidak 20 sampai 30 menit tergantung kondisi api. Semakin besar api, semakin mempercepat proses pengukusan. Ini ngukusnya kurang lebih 30 menit ya. 30 menit. Nggak sampai matang banget ya. Mungkin setengah matang lah. Proses pembuatan balung ketek sebenarnya cukup sederhana. Singkong dikupas, dikukus, dicacah, dan digoreng. Akan tetapi, untuk mengerjakan 50 kg bahan baku singkong diperlukan waktu yang cukup panjang, yaitu dari pagi hingga sore hari. Waduh, lama juga ya. Untuk memastikan apakah singkong yang dikukus sudah matang, caranya dengan menusuk singkong. Apabila sudah empuk, maka proses pengukusan ini sudah cukup. Harus segera diangkat, tidak boleh terlalu matang. Ini dikasih bumbu nggak sih, Pak? Betul, Mas. Oh, ini sama sekali nggak dikasih Belum, nanti ini kalau habis digoreng. Ya. Oh, bumbunya setelah digoreng. Digoreng baru kasih. Ini yang tahap pertama udah selesai. Tinggal tahap yang kedua sama ketiga. Tambahin air lagi ya. Tambahin air sedikit. Ke depan. Iya. Untuk menghasilkan balung ketek yang gurih dan renyah, ternyata ada tips rahasianya. Jadi, tidak semua singkong ini bisa diolah menjadi balung ketek, melainkan ada bagian yang harus dibuang karena akan merusak kualitas olahan balung ketek. Jadi ini ya. Ini yang dipakai itu cuma bagian tepinya aja ini. Bagian tepinya, sementara dalamnya ini dibuang. Iput Pujiani memulai membuat balung ketek sejak tahun 2006. Awalnya, Iput memanfaatkan singkong rebus yang tidak dimakan, kemudian dipotong tipis dan digoreng. Ternyata, upaya ini menghasilkan makanan ringan yang enak, gurih, dan lebih tahan lama. Dari sini, Iput melihat peluang dan mulai mengolah dan memasarkan balung ketek dan berkembang terus sampai saat ini. Buat ide jualan, tak titip ke warung-warung, ternyata laku. Bikinnya tambah banyak gitu. Oh, bertahap itu ya. Nambah. Untuk membuat balung ketek, tahap yang paling membutuhkan waktu panjang yaitu proses pemotongan tipis-tipis dan proses menggoreng. Proses pemotongan harus dilakukan secara manual, tidak dapat menggunakan mesin, sehingga membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk 50 kg bahan baku singkong. Selain proses pemotongan, tahap yang paling membutuhkan waktu cukup lama lagi adalah proses menggoreng. Proses menggoreng dilakukan secara bertahap. Yang terpenting dan harus diperhatikan pada saat tahap menggoreng adalah memastikan minyak yang digunakan untuk menggoreng sudah benar-benar panas. Nah, ini kalau seperti ini butuh berapa lama gorengnya waktunya? Kurang lebih sekitar 5-6 menit. Oh, 5-6 menit ya, cukup ya. Udah matang sampai kekuningan gitu ya. Iya. 5-6 menit udah matang. Yang penting dibolak-balik terus. Oh, harus dibolak-balik terus. Biar merata. Setelah matang, tahap selanjutnya tinggal proses membuat beberapa pilihan rasa. Pertama, ada rasa original. Kedua, ada rasa balado. Dan yang ketiga, ada rasa pedas manis. Untuk memastikan seluruh olahan balung ketek renyah dan gurih, pada tahap ini dilakukan proses penyortiran. Hal ini dilakukan karena tidak semua proses pemotongan secara manual bisa menjamin semuanya tipis. Jika pada saat memotong terlalu tebal, maka balung ketek yang dihasilkan tidak renyah dan gurih. Dalamnya masih basah. Kalau yang ini kan udah kering. Nah, jika ada penyuka jajanan yang renyah dan gurih, maka balung ketek tentunya menjadi alternatif yang paling pas. Tinggal disesuaikan selera varian rasanya.
Pada bagian akhir, tinggal proses pengemasan. Untuk bahan baku 50 kg singkong menghasilkan 20 kg balung ketek. Awalnya, pemasaran balung ketek ini dilakukan di pasar tradisional. Namun saat ini, untuk memenuhi pesanan dari pelanggan, Iput mengaku sudah sangat kewalahan. Sehingga setiap hari selalu habis terjual di rumah. Kalau makan balung ketek, ini rasanya nggak mau berhenti, terus makan. Kalau berhenti mulutnya pahit. Mulutnya jadi pengennya makan terus itu. Nah ini kalau yang ini ukuran, ini harganya 8.000 dari sini. Sementara dijual, ada reseller mereka jual kasih merek gitu mungkin bisa sampai 10 sampai 12.000. Sementara kalau yang dikemas seperti ini satu bungkusnya 10.000. Ini kalau kita udah buka satu itu tadi saya bilang makan nggak mau berhenti sebelum habis. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.